Ada 3 pertanyaan tadi yang sudah disampaikan dan ada juga tambahan-tambahan dari teman-temannya. Saya cukup puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan tadi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman. Tadi pertanyaan saya awali dengan eh, pertanyaan Bu Rani tadi ya, apakah berpikir itu sudah mencirikan kita berfilsafat? Seperti itu tadi ya pertanyaannya. Atau apakah apa sih yang menunjukkan bahwa seseorang itu berfilsafat? Nah, tadi sudah disampaikan bahwa memang ciri-ciri berfilsafat itu sudah disampaikan tadi dari banyak buku filsafat ilmu yang yang ada, yang beberapa yang sudah saya baca, apa yang disampaikan oleh Yuyun Surya Sumantri itu tidak jauh berbeda dengan apa yang diulas di buku-buku lain. Bahwa kalau di Yuyun itu dikatakan ciri orang berfilsafat itu ada menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, itu juga tidak pernah hilang di buku-buku filsafat ilmu yang lain. Mungkin ada tambahan-tambahannya, tetapi 3 dasar itu sudah bisa kita pakai sebagai acuan bahwa dia berfilsafat atau tidak. Dan perlu juga kita ingat adalah seseorang dikatakan berfilsafat atau filsuf, ya kalau kita sebut orangnya adalah filsuf atau filosof, ada istilah lain juga, di buku ada yang mengatakan filsuf, di buku lain ada juga yang mengatakan filosof. Itu dalam hidupnya, ya sepanjang hidupnya atau mungkin ya setengah dari masa hidupnya, kalau kita ambil dari masa dewasa sampai dia mati gitu ya, itu tidak pernah meninggalkan ciri-ciri itu. Ya, jadi seseorang yang dikatakan berfilsafat itu bukan sesaat saja, bukan sewaktu-waktu yang diperlukan saja, tetapi sepanjang hidupnya itu dia melakukan hal yang seperti itu. Nah, itulah ciri-ciri orang berfilsafat. Kita ambil contoh, kalau jangan kita ambil contoh Aristoteles dan segala macamnya itu yang sudah lama jauh dari kehidupan kita ya. Tapi kalau saya yang sudah hidup lebih dari 50 tahun ini, saya pernah melihat bagaimana seorang Buya Hamka ya semasa hidupnya. Nah, itulah salah satu contoh seorang filsuf kalau di negara kita. Artinya apa? Dia selalu melontarkan pemikiran-pemikiran yang mungkin ya merupakan sesuatu yang dianggap salah kalau dinilai dari kebenaran saat itu gitu ya. Tetapi selalu kemudian apa yang dilontarkannya sebagai sebuah kebenaran, mungkin sebuah kebenaran baru, itu ada dasar berpikirnya, ada logikanya ya. Jadi memang salah satu ciri dari orang berfilsafat itu ya melontarkan sebuah kebenaran tetapi diikuti dengan logika berpikir yang jelas ya. Kalau yang namanya logika berpikir itu adalah hasil buah pikiran manusia, dan mungkin saja logika berpikir seseorang itu mungkin tidak sama atau bertentangan dengan logika berpikir orang lain. Namun sepanjang apa yang disampaikan oleh seseorang yang kita sebut filsuf atau berfilsafat itu ada orang yang bisa menerima logikanya, mungkin satu orang, mungkin sekelompok orang, nah itu sudah bisa dikatakan berfilsafat. Tapi ya itu salah satu. Tapi ciri lain adalah dia selalu melontarkan itu, artinya adalah tidak pernah berhenti berpikir mengenai hal tersebut ya. Dan kemudian menyeluruh. Nah, apa artinya menyeluruh? Artinya adalah memikirkan sesuatu itu tidak dari satu sudut pandang. Tidak dari satu sudut pandang. Ya, tadi Pak Raffi juga sudah menyinggung mengkaitkannya sebuah ilmu logika itu dikaitkan dengan estetika, dikaitkan dengan etika. Nah, memang seperti itulah dia. Jadi menyeluruh. Jadi kalau kita apa beda? Tadi kan ada pertanyaan juga, apa beda ilmu dengan filsafat? Jadi kalau ilmu itu dia memandang kebenaran itu hanya dari satu sisi, dari sisi keilmuannya itu saja. Jadi misalnya orang biologi hanya memandang kebenaran ilmu biologi itu dari sudut pandang orang biologi. Dia tidak memandang ilmu biologi itu dari sudut pandang ekonomi misalnya, atau dari sudut pandang musik atau estetika yang lain gitu, atau dari aspek moral gitu ya. Mungkin aspek moral ada sedikit dibawa, tetapi ketika orang melakukan penelitian, menggali sebuah ilmu baru, dia selalu lebih cenderung kepada bagaimana ilmu itu bisa dikembangkan lebih jauh, lebih jauh. Misalnya, ya nanti kalau kita bicara di etika, misalnya bagaimana orang sudah berhasil membuat cloning
pada hewan misalnya, pada domba doli, tapi kemudian apakah cloning ini juga bisa dilakukan pada manusia? Nah, itu terus digali. Itulah sudut pandang ilmu. Tapi kalau sudut pandang seorang filsuf, nanti dia akan mengkajinya tidak dari bisa atau tidaknya orang di cloning saja, tapi kemudian dari segi etikanya bagaimana, dari segi estetikanya bagaimana. Nanti mungkin bisa berhasil, tapi kemudian telinganya bukan di kiri kanan lagi, atau matanya mungkin bukan dua lagi. Nah, dari segi estetikanya itu bagaimana kajiannya. Nah, itu selalu dikaji, gitu ya. Nah, kemudian Bu Rani tadi menanyakan juga kebenaran itu ada orang nanti kemudian menyanggah kebenaran baru, menyanggah lagi kebenaran. Itu memang adalah ciri-ciri orang berfilsafat. Jadi dia tidak statis, dia tidak berhenti, dia tidak hanya ikut-ikutan dengan sebuah kebenaran. Ya, ciri orang berfilsafat itu selalu bertanya, karena memang awal lahirnya filsafat itu sendiri adalah dari bertanya, dari tidak puas. Ya, dari tidak puas. Ya, jadi orang yang cepat puas dengan sebuah berita atau sebuah kebenaran atau mungkin juga ketidakbenaran, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak sama sekali tidak berfilsafat, ya, tidak mengasah pisau kritisnya, gitu istilahnya, ya. Jadi seorang yang berfilsafat itu memang selalu tidak percaya, memang selalu tidak mau begitu saja menerima kebenaran, gitu. Selalu ingin bertanya, selalu ingin mencari sisi, ya, bukan sisi lemah, tapi adalah ada enggak sesuatu yang mungkin bisa dijadikan kebenaran baru berlandaskan kebenaran yang ada saat ini. Nah, dengan hal itulah sebetulnya ilmu itu berkembang, ya. Jadi kalau kita lihat handphone saja contohnya. Ketika orang sudah pertama kali menemukan handphone yang ukurannya besar, itu kalau bagi orang yang cepat puas dengan sebuah kebenaran, ya udah, ngapain lagi difikirkan perkembangan handphone berikutnya, gitu. Tapi kemudian ya banyak orang yang tidak puas dengan itu, minggir lagi bagaimana membuat sebuah kebenaran baru, tidak meninggalkan fungsinya sebagai handphone saja, tapi juga ditambahkan dengan fungsi-fungsi yang lain, nah, dan terus berkembang. Dan jadi itulah ciri-ciri, itulah sebuah realita yang menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak statis sifatnya, gitu ya. Selalu berganti dan terus berganti, ya. Ada juga dulu di masanya, ya, ada teori geosentris yang dikalahkan oleh teori heliosentris, ya. Jadi dulu pada era abad pertengahan di Eropa itu pada zaman kegelapan, ya, kita disebutnya zaman kegelapan. Nah, itu dikatakan, ya, kebenaran itu dimunculkan dari gereja, ya, mengatakan bahwa bumi itu adalah pusat dari tata surya, ya, bumi adalah pusat dari tata surya, ya. Itu kebenaran yang dilontarkan, yang dikeluarkan oleh gereja, ya. Artinya saat itu gereja sangat berkuasa. Tapi kemudian ada orang yang tidak percaya begitu saja dengan kebenaran yang dilontarkan itu, gitu. Nah, salah satunya adalah siapa namanya itu yang menemukan teleskop itu, Galileo. Nah, Galileo, ya. Galileo Galilei. Nah, dia salah seorang yang membuktikan bahwa ternyata bukan bumi sebagai pusat tata surya, tapi adalah matahari. Nah, kemudian runtuhlah kebenaran teori geosentris itu, kemudian digantikan dengan teori heliosentris yang sampai sekarang masih dianggap benar. Tapi kemudian sekarang ada juga orang yang melontarkan, ya, kalau sekarang kita percaya sebuah kebenaran bahwa bumi itu bulat. Tapi ada juga sekarang orang yang melontarkan bumi itu tidak bulat, bumi itu datar. Nah, bagaimana kemudian orang bisa membuktikan bahwa bumi itu datar dan pada satu waktu nanti mungkin ada kebenaran itu yang muncul dan bisa dibuktikan. Nah, teori tentang bumi bulat ya juga akan runtuh. Jadi memang kebenaran ilmu itu tidak mutlak, ya. Kebenaran ilmu itu bersifat sementara, akan bisa digantikan oleh kebenaran yang baru sepanjang ada logikanya dan ada bukti empirisnya, gitu ya.
Oke, kemudian pertanyaan Pak Erik, ini bisa dikaitkan dengan pertanyaan Bu Mayusri. Saya komentari juga pertanyaan Bu Mayusri, apa beda filsafat sains dan sosial? Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh pemakalah, filsafat sains itu berkembang dari filsafat alam mulanya, dan kemudian filsafat sosial itu berkembang dari filsafat moral. Filsafat alam itu adalah filsafat yang pertama kali berkembang di alam ini sendiri. Ya, filsafat yang pertama kali muncul di dunia ini adalah filsafat alam. Nah, itu digawangi oleh Aristoteles ya, dan teman Socrates, mulanya Socrates, Aristoteles ya. Di mana saat itu ya di saat itu kan zaman Yunani. Zaman Yunani itu apa namanya, kepercayaan pada dewa-dewa itu sangat sangat tinggi sekali ya, bahwa apa namanya, segala sesuatu yang terjadi itu ya itu akibat akibat aktivitas dewa-dewa, akibat maunya dewa-dewa, seperti itu kan gitu. Tapi kemudian ada banyak, ya mungkin enggak banyak juga, tapi ada yang tidak percaya begitu saja dengan hal yang disampaikan ya. Kemudian mulailah mereka berpikir kenapa bisa terjadi perubahan siang dan malam, kenapa bisa terjadi pasang naik dan pasang surut dan segala macam, bisa terjadi angin dan segala macam. Nah, mereka berusaha berpikir dan mencari. Mungkin ya pada saat itu memang karena tidak dibantu oleh teknologi yang secanggih seperti saat ini, perkembangan ilmu itu lambat ya. Nah, disitulah cikal bakal berkembangnya sains ini sendiri ya, sains ya. Jadi filsafat sains itu memang fokusnya kepada alam semesta ini ya, alam semesta. Dan di ilmu itu kemudian dipilah-pilah karena alam itu cukup luas kajiannya, maka di ilmu ya filsafat mengantarkannya, membawa permasalahan secara global, kemudian ilmu kemudian yang berkembang dengan ya karena tidak mampu orang mengkaji ilmu itu secara menyeluruh itu tadi, maka ilmu itu dikotak-kotakkan. Nah, sehingga berkembang menjadi ilmu fisika yang khusus mengkaji mengenai ya fenomena alam gitu ya, yang tidak dikaitkan dengan makhluk hidupnya. Kemudian biologi itu khusus mengkaji tentang makhluk hidupnya saja, mulai dari yang tidak tampak sampai yang tampak nyata gitu ya. Kemudian ada ilmu kimia yang juga mengkaji lebih kecil lagi, tidak nampak juga, tetapi ada hubungan antara hidup dan matinya itu dalam kajian molekul-molekulnya gitu. Nah, itu kemudian itu yang mencirikan filsafat sains itu sendiri. Jadi kalau manusianya yang dikaji itu beda dengan aspek sosial, dengan filsafat sosial. Kalau manusia yang dikaji di sini dari hal dirinya, tapi tidak berupa jiwanya. Nah, kalau di sosial itu lebih kepada jiwanya yang dikaji, ya, bahwa manusia ya kalau di sains itu manusia seperti anatominya yang dikaji, ya, kemudian fisiologinya dikaji, ya. Kemudian hubungan ada juga, tapi hubungan manusia dengan alam, bukan hubungan manusia dengan manusia. Nah, kalau hubungan manusia dengan manusia itu sudah jatuhnya ke aspek sosial gitu. Ya. Jadi bagaimana hubungan manusia dengan alam, nah itu dikaji misalnya di ekologi gitu ya. Tapi kalau di sosial itu lebih kepada bagaimana manusia itu sebagai manusia, sebagai ya jiwanya lah gitu ya. Bagaimana dia bisa memahami dirinya sendiri, bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan manusia yang lain, bagaimana dia merubah wujudnya dari budaya satu ke budaya yang lain, ya, sehingga kalau kita rujuk ya dari dulu sampai sekarang, kalau kajian budaya itu dulu manusia berpakaian apa adanya, sekarang kemudian di zaman pertengahan itu manusia berpakaian seperti Cinderella semua, kalau yang perempuannya pangeran laki-laki gitu. Nah, sekarang lah balik lagi ke berpakaian yang minim-minim. Nah, itu dikaji itu dalam aspek budaya gitu ya. Dari yang minim kemudian sampai kepada yang berbaju yang mewah-mewah, sekarang berminim-minim lagi orang suka, maka bahkan orang ingin lagi seperti yang dulu gitu ya. Nah, itu budaya. Itu jadi memang sama-sama mengkaji manusia juga ya, ada kaitan manusia dengan manusia, tapi aspek yang dikajinya berbeda. Itu beda filsafat sains dengan filsafat sosial.
Kemudian, nah kaitannya dengan Pak Erik tadi, dengan apa kaitan filsafat dengan pendidikan? Nah, pendidikan ini memang berkembangnya juga dari sosial filosofi tadi, dari ya moral filosofi tadi dari sosial juga. Kenapa? Karena hakikatnya pendidikan itu kan adalah memanusiakan manusia, ya, memanusiakan manusia, ya. Jadi yang dirubah itu banyak hal, ya, mulai dari aspek kognitifnya, kemudian aspek psikomotornya, kemudian aspek sikapnya. Nah, itulah memanusiakan manusia tadi. Jadi otaknya berkembang, tapi kemudian otak yang berkembang itu jangan sampai kemudian apa namanya itu menistakan yang lain juga gitu ya. Bagaimana kemudian menyeimbangkan antara perkembangan kognitifnya dengan perkembangan psikomotoriknya, dengan perkembangan sikapnya gitu. Jadi kalau itu tidak seimbang, jadi orang di filsafat pendidikan itu dikaji. Kalau tidak ada keseimbangan antara ketiganya itu, maka dia tidak menjadi seorang manusia seutuhnya, gitu, ya. Karena banyak sekali kalau ya apakah itu terjadi di dunia nyata ini ya tidak juga ya, tidak juga ya. Ada orang yang ya pendidikannya sudah tinggi, yang seharusnya juga secara moral dia juga baik, tapi kenyataannya tidak. Ketika dihadapkan dengan situasi yang memungkinkan dia untuk melakukan korupsi misalnya, dia tergoda juga, banyak seperti itu. Nah, itu tetap dikaji oleh orang filsafat itu. Ini apa sih? Kenapa sih bisa terjadi hal yang seperti ini? Jadi sebetulnya kajian filsafat itu tidak pernah mati, ya. Walaupun ilmu ini sudah berkembang banyak sekali cabangnya sekarang ini, tapi sebetulnya banyak sekali yang bisa dikritisi, ya, karena salah satu ciri dari filsafat itu adalah mengkritisi tadi, ya, banyak sekali yang bisa dikritisi, banyak sekali juga yang bisa dicarikan solusi. Namun solusi itu tergantung dari manusianya lagi, apakah dia mau menggunakan solusi itu untuk menjadi manusia seutuhnya atau tidak. Nah, itu kan tidak bisa dipaksakan, ya. Tapi itulah ciri orang berfilsafat itu, dia selalu mencari bertanya dan bertanya, kemudian memandang apa yang terjadi baik itu di sains maupun di sosial, ya, sehingga ada manusia yang berubah, tapi bisa juga ada manusia yang tidak berubah gitu. Tapi yang jelas adalah dengan pemikiran-pemikiran tadi itu, kenyataannya kita lihat alam ini berkembang, kan gitu. Kenyataannya kita lihat alam ini berkembang baik dari segi manusianya sendiri, ya, maupun dari segi alamnya itu sendiri, gitu ya. Jadi kita sudah bisa merasakan bagaimana kehidupan sekarang ini yang berbeda jauh dengan kehidupan mungkin di abad 19 atau di abad 18, ya. Kita sekarang sudah berada di abad 21 gitu. Oke, itu tambahan dari saya. Kalau ada yang mau disampaikan juga silakan. Baik Bu, sini Bu saya ingin bertanya Bu, beberapa kebenaran atau beberapa fenomena terjadi tadi Bu. Dan salah satunya tadi Bu adalah sampai yang Ibu sampaikan tadi. Pertama tadi kan ada yang kebenaran tentang bumi itu bulat, ada teori geosentris dan heliosentris salah satunya. Dan juga Bu, perkembangan saat ini itu tentang masalah tentang evolusi Bu. Evolusi, satu ilmuwan mengatakan jika seseorang belum memahami evolusi, maka ia itu belum memahami hakikat dari biologi. Artinya belum memahami ilmu bioteknologi, ilmu molekuler, misalkan ilmu biologi lainnya. Karena induk dari biologi itu evolusi. Salah satu yang benar-benar terjadi adalah evolusi, Bu, masih kaitan dengan bagaimana integrasi atau bagaimana filsafat menjelaskan teori evolusi yang terkenal nama Bu, teori evolusi Darwin Bu.
sekarang ini walaupun dalam ilmu biologi dan ilmu filsafat agama itu telah dibantah, Bu. Di sini telah dibantah. Bahkan ada satu buku karangan Harun Yahya, Bu, telah membantah teori Darwin. Kan tetapi ada beberapa ulama itu ada mengikuti bahwa teori positif itu benar. Kenapa? Karena dia itu mendasarkan cara berpikir berfilsafat, Bu. Ada mendasar, ada menyeluruh dan spekulatif tadi. Dan juga ada metode yang digunakan. Di mana bukti dari manusia itu berasal dari nenek moyang sama dengan kera itu telah dibuktikan di Indonesia, Bu. Cuma ada penemuan fosil. Ada fosil Soloensis, fosil Homo mojokertensis, dan banyak jenis fosil lainnya, Bu, telah diteliti. Bagaimana kita mensampingkan dulu, Bu, ilmu biologi, Bu, karena biologi telah dibantah. Kita dalam filsafat ilmu. Bagaimana filsafat ilmu menjelaskan ini? Apakah ini kategorikan filsafat atau ilmu ini kategorikan benar, Bu? Gitu, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya. Kita lihat dulu apa? Saya sih memang belum pernah baca buku Darwin secara menyeluruh, tapi yang jelas adalah judulnya adalah The Origin of Species, kan gitu ya? Ya, Origin of Species. Di yang berkembang sekarang ini, di banyak pemahaman orang memang mengatakan bahwa Darwin mengatakan bahwa manusia itu sama nenek moyangnya dengan kera, kan itu ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya Darwin tidak mengatakan itu ya. Darwin hanya mengatakan bahwa telah terjadi evolusi, saya tidak tahu persis apakah dia mengatakan telah terjadi perubahan spesies gitu ya. Namun ya saya sebetulnya tidak setuju dengan teori yang mengatakan bahwa spesies itu bisa bahwa spesies itu bisa berkembang menjadi sebuah spesies baru dari nenek moyang yang jauh berbeda dengan spesies itu sendiri. Ya, kenapa? Karena sampai sekarang itu tidak bisa dibuktikan sebetulnya. Kalau sekarang ini orang sekarang apa yang tidak bisa dilakukan? Orang bisa melakukan cloning bermacam-macam hal ya, melakukan cloning ya. Tapi tidak bisa orang merubah. Jadi misalnya ketika orang masukkan satu gen yang berasal dari organisme yang sama sekali jauh berbeda dengan tempat dia memasukkan. Misalnya sekarang orang bisa membuat tomat tahan hama gitu kan. Kemarin kan kita bicara itu. Yang tahan hama itu kan gen yang dimasukkan kan berasal dari bakteri. Ya. Tapi kemudian yang tomat itu tetap jadi tomat gitu. Tidak berubah dia, ya. Jadi kalau kita katakan bahwa telah terjadi perubahan spesies yang jauh berbeda dengan asal-usul nenek moyang itu sama sekali susah dibuktikan. Karena apa? Banyak sekali yang harus berubah di dalam urutan-urutan nukleotidanya. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bandingkan sekarang antara manusia dengan simpanse, ya, keluarga simpanse. Manusia itu kromosomnya 46, 23 pasang. Sementara simpanse itu kromosomnya 48 atau 24 pasang. Ya. Kalau itu berasal dari nenek moyang yang sama, tentu telah terjadi pengurangan 2 kromosom pada manusia, kan itu. Ya, itu tidak mungkin terjadi. Ya, jangankan berkurang 2 kromosom, hilang sepotong kecil kromosom saja itu udah tidak jadi manusia normal lagi gitu. Gitu. Bukan banyak sekarang kan, kalau terjadi mutasi delesi, misalnya. Mutasi delesi itu kan kalau pada gen ya paling hilang 1 atau 2 gen. Ya, contohnya pada penyakit yang darahnya mudah rapuh itu leukemia. Bukan
ada anak-anak yang lupa saya namanya. Berarti cukup banyak penyakit itu. Ya, itu hanya patah gen hemnya dari pembentukan hemoglobin, ya. Patah gen globinnya. Ya, gen globinnya patah. Itu kan hanya sepotong kecil, ya. Tapi sudah menjadi manusia yang tidak normal. Darahnya enggak bisa, kalau darah orang normal itu kan umurnya, darah merahnya kan 21 hari. Kalau orang-orang itu seminggu udah harus ditransfusi darah lagi. Ya. Nah, ya jadi kalau simpanse itu sampai sekarang, ya dari dulu sampai sekarang itu jelas dia monyet, ya. Keluarga kera-keraan. Nah, manusia sekarang, nah itu orang sudah buktikan itu dari simpanse itu kromosomnya dalam 48. Saya belum baca juga yang jenis yang keluarga monyet-monyet yang lain. Tapi kalau manusia itu kromosomnya 23. Dulu memang di awal-awal itu dikatakan waktu orang belum menyelidiki kromosom manusia dengan benar, dulu memang dikatakan kromosom simpanse dan kromosom manusia itu jumlahnya sama. Ya, tapi sekarang orang sudah bisa buktikan bahwa kromosom manusia itu jumlahnya 46. Kromosom simpanse itu jumlahnya 48. Nggak mungkin terjadi evolusi itu. Nggak mungkin. Nah, jadi kalau kita melihat Darwin kembali, memang dia adalah seorang filsuf sekaligus juga seorang ilmuwan. Ya, ya kebenaran saat itu memang adalah kebenaran yang baru bisa dia buktikan dengan teknologi yang ada pada saat itu. Ya, dia hanya membanding-bandingkan tengkorak. Kan itu juga yang dilakukan orang sekarang, membanding-bandingkan tengkorak. Ya. Tengkorak itu kalau kita lihat dari manusia sajalah contohnya. Ada manusia nih, ras kan ada 3 ras di dunia ini ya, yang nyata sekali, ada ras Mongolia, ada ras Kaukasia, ya ada ras Negroid kan gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan tengkorak 3 ras itu saja, itu sudah berbeda jauh. Dari tingginya berbeda, dari bentuk mukanya berbeda gitu ya. Nah, kalau hanya membandingkan itu saja, itu kebenaran ilmunya masih bisa digoyahkan. Tapi ya kita tidak menyalahkan Darwin karena saat itu memang itulah ilmu yang bisa dia lakukan. Sampai di situ hanya biasa dia buktikan. Tapi saya tidak tahu itu adalah Tuhannya kan gitu ya. Kalau dia memang mengandalkan kepada ilmu saja dan menuhankan ilmu itu sendiri, ya bisa menjadi sebuah kesesatan. Ya, nah disitulah kita juga harus berfilsafat untuk diri kita sendiri nih, tidak memandang kebenaran ilmu itu dari sudut satu sisi. Ya, kita kalau kita harus memasukkan agama untuk mencari kebenaran itu ya itu sangat sangat harus dilakukan gitu. Jangan sampai terjebak dengan kebenaran ilmu. Nah, itu untungnya kalau kita sebagai manusia yang berilmu dan bertuhan juga ya. Jadi membuat keduanya itu menjadi sebuah harmonisasi yang meningkatkan kualitas hidup kita. Ya. Jadi kalau saya mandangnya seperti itu, biarkan saja mereka yang menuhankan ilmu itu menganggap bahwa evolusi itu bisa sedemikian rupa membuat organisme ini berusaha berubah dari satu wujud ke wujud lain dengan perbedaan yang jauh sekali, biarkan saja. Tapi kemudian kita juga punya prinsip sendiri, pemahaman sendiri, logika sendiri, ya, dengan memperkaya diri kita dari berbagai sumber itu tadi, sumber ilmu itu sendiri, sumber agama, sumber budaya mungkin ya. Nah, jadi itulah yang membuat kita berfilsafat untuk diri kita sendiri, ya, membuat kualitas hidup kita menjadi mungkin jauh lebih baik, lebih berharga dibanding dengan orang yang lain. Ya, bagusnya di dalam filsafat ini tidak ada ilmu itu yang salah, kan itu. Tidak ada ilmu itu yang salah. Jadi kenapa waktu mengusung kebenaran yang dia bawa itu karena dia berpandangan dari sudut yang ini, dari sudut ya mungkin ada beberapa sudut yang dia pakai, tapi mungkin dia
saat itu karena dia berpijak agamanya bukan Islam, ya, dia juga seorang agamais, ya, dia juga bertuhan saat itu. Tapi kan sudut pandangnya kan bukan Islam, sehingga pijakan agamanya tentu berbeda dengan kalau kita seorang yang Islam memandang itu, memandang kebenaran teorinya itu. Ya, jadi kalau kita masuk dari sudut pandang dia, kita mungkin juga bisa memahami kebenaran dia. Tapi kalau kita masuk dari sudut pandang yang berbeda, ya, maka kita juga bisa melihat ketidakbenaran ilmu yang diusung oleh si Darwin itu sendiri, gitu. Ya, tapi kita hargai kebenaran itu karena dari teori yang dilontarkan oleh Darwin itulah maka evolusi berikutnya berkembang. Ya, saya sebagai orang biologi yang juga menekuni bidang biologi molekuler, saya tahu sampai saat ini saya tahu bahwa tidak mungkin perubahan sedrastis itu bisa terjadi dan manusianya normal-normal saja sampai sekarang gitu. Padahal kenyataannya sekarang yang kita tahu adalah kanker itu adalah sebuah penyakit yang sampai sekarang tidak ada obatnya. Apa penyebabnya? Mutasi. Ya, bisa mutasinya mutasi nambah, mutasi delesi, atau bisa saja translokasi, ya. Nah, itu dampaknya itu kita sudah nyata sekali melihat tidak akan normal orangnya kalau terjadi perubahan genom secara drastis seperti itu, ya. Tapi pengurangan 2 kromosom itu tidak ada apa-apanya dengan manusia. Nah, itu pertanyaan besar gitu ya. Karena masa manusia bisa normal-normal saja, tapi telah terjadi pengurangan 2 kromosom gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk sekarang ini, ya rasanya agak susah kita menerimanya gitu. Ya, tapi sekali lagi kita hargai apa yang sudah disampaikan oleh Darwin. Nah, apakah sesungguhnya terjadi evolusi? Evolusi itu terjadi. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang Islam pun kita mengakui ada evolusi. Kenapa? Karena kita melihat kita manusia ini, tapi evolusi yang bagaimana ya? Evolusi dari spesies yang sama itu juga spesiesnya. Jadi evolusi itu mungkin varietasnya yang sudah berbeda, tapi spesiesnya tetap sama, ya. Nah, manusia aja contohnya. Kita nih manusia ini kalau dari sudut pandang Islam kita mengakui bahwa kita adalah cucu Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, dua orang ini, ya. Kemudian kita lihat sekarang ras manusia ini sudah menjadi 3, dan kalau kita pecah-pecah ras yang 3 itu sudah terkelompok-kelompok lagi jadi sub ras dengan keunikannya masing-masing, ya. Kalau kita tergolong kepada ras Mongoloid, kita tidak spesifik seperti orang Cina, kita tidak spesifik seperti orang Tibet gitu kan, tapi kita dengan karakter Indonesianya sendiri gitu. Nah, itulah evolusi yang terjadi itu. Ya, jadi menimbulkan variasi-variasi baru yang secara molekulernya itu tidak membawa dampak perubahan yang berdampak negatif terhadap organisme itu gitu. Ya. Kemudian ras negroid. Nah, negroid itu juga sendiri banyak sekali macamnya. Ada yang hitam logam, ada yang hitamnya membiru, malah ada yang tidak terlalu hitam gitu ya. Nah, itu adalah bentuk evolusi sebetulnya. Ya. Kalau kita pandang lagi organisme yang lain, kupu-kupu misalnya, akibat dari perkawinan, dia sudah menjadi bermacam banyak sekali varietas-varietas baru yang bermunculan gitu. Banyak yang bisa kita lihat, dan itulah evolusi yang bisa dipahami kalau untuk saat ini, dan bisa dibuktikan juga kebenarannya secara logika dan secara empiris juga gitu. Tapi kalau evolusi yang berubah dari satu spesies ke spesies lain, apalagi sudah mengurangi kromosom dan segala macam, nah itu memang saat ini susah untuk diterima. Tapi ada orang yang bisa menerima itu, ya, ketika orang itu tidak memasukkan agama ke dalam pemikirannya gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Tommy. Jadi tergantung kita lagi kita posisinya di mana gitu ya.
Berarti Bu, secara filsafat, secara ilmu filsafatnya Bu, berarti teori Pelosi Darwin itu benar ya Bu ya? Secara filsafat Bu? Iya, Iya Bu. ya, secara filsafat dia benar Ya karena benar ada ya. sudut pandangnya sendiri, ada sudut pandangnya. Tidak, ya itulah bagusnya filsafat, tidak pernah menyalahkan sudut pandang seseorang, ya. Karena filsafat itu tidak pernah melupakan logika. Logika itu adalah buah karya pemikiran manusia. Nah, buah karya pemikiran manusia itu akan berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain tergantung dari sudut pandangnya. Ya, walaupun dikatakan filsafat itu menyeluruh, tapi kenyataannya tidak semenyeluruh, tidak sesempurna yang bisa dilihat orang gitu. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat dari banyak sekali sudut pandang. Pasti ada celah-celah yang bisa dipakai oleh orang lain untuk sudut pandangnya juga. Oke. Terima kasih Bu. Itu Bu, dan selanjutnya Bu, bagaimana filsafat itu menembus ruang dan waktu Bu? Karena salah kita kaji sampai ilmu ya Bu. Jadi kan coba Albert Einstein itu kan ada teori relativitas Bu. Orang di bumi diulangkan ada sisi umur yang berbeda Bu. Itu bagaimana cara filsafat menudukkan, cara filsafat menembus ruang dan waktu Bu? Antara di bulan umurnya ini misalkan kok pulang dari bulan umur kok beda lagi Bu. Iya, secara empirisnya kan belum ada pembuktian itu. Ya, belum ada orang yang bisa hidup di luar bumi, belum ada. Ya, itu kan hanya teori baru, teori relativitas seperti itu. Tapi kalau teori relativitas itu berdasarkan logika yang disampaikan oleh Einstein itu logika, hanya logika saja. Tetapi kalau logika memang adalah salah satu metode berfilsafat. Jadi metode filsafat itu banyak sekali, ya, banyak. Kalau metode ilmu kan hanya satu. Metode ilmu itu adalah metode ilmiah. Tapi kalau metode filsafat ada banyak. Ada yang berlandaskan logika, ada yang berlandaskan empiris saja, ya, ada yang memadukan keduanya. Tapi ada juga yang metode argumentasi, ya banyak sekali metode. Nah, kalau dari metode logika yang disampaikan oleh Einstein, ya itu masuk. Tapi kan ketika itu ditarik ke ilmu, nah itu belum cukup, ya. Untuk dia dijadikan sebagai ilmu belum cukup, karena ilmu itu syaratnya ada dua, logika, logis, dan empiris, ya. Nah itu, jadi empirisnya apa? Empirisnya tidak ada manusia yang bisa bertahan sampai saat ini hidup di luar bumi. Nah, bagaimana bisa membuktikan itu secara empiris? Belum bisa. Jadi, secara filsafat oke, itu bisa dianggap benar, tapi secara ilmu itu belum bisa dianggap benar. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Baik, sudah 8.31. Kalau masih ada? Izin, Bu. Ya, silakan Pak Raffi. Nah, ya, Bu. Di sini kami dari Pemakalah juga ingin bertanya lebih lanjut, Bu. Tadi di zaman dahulunya itu bahwasannya kebenaran itu berasal dari yang berkuasa gitu Bu ya, dari gereja salah satunya tadi ya Bu ya, seperti yang Ibu jelaskan. Nah, akan tetapi kita lihat pada realitas saat ini kalau kita analogikan gitu ya Bu ya, bahwasannya kebenaran ini kita anggaplah keluar dari yang berkuasa juga atau dari pemerintah saat ini gitu. Dan sampai kepada masyarakat gitu. Dan realitas saat ini masyarakat kita itu sangat kritis gitu dan sangat banyak mempertanyakan apa yang datang dari pemerintah sendiri gitu. Nah, contohnya mengenai COVID-19 realitas saat ini itu Bu, masalah vaksin, masalah keberadaan virus ini gitu. Jadi masyarakat kita kritis, ada yang mempercayai dan ada yang tidak mempercayai. Ada yang bilang konspirasi segala macam gitu mengenai COVID-19 ini, sudah disuntik vaksin kok masih bisa positif gitu, dan kegiatan-kegiatan dilaksanakan dengan prokes, apakah masih dijamin virus ini tidak menyebar gitu. Jadi banyak feedback dari masyarakat yang menyangkal, yang masih mempertanyakan kebenaran yang berasal dari yang berkuasa saat ini gitu. Dan kemudian pada pembelajaran abad 21 saat ini
itu siswa dituntut untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill gitu, sehingga apapun informasi yang sampai itu siswa diminta menseleksi dan tidak begitu saja menerima kebenaran. Nah, apakah realita yang kami sampaikan seperti tadi itu ini sudah ke arah pemikiran filsafat atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, pertama saya luruskan dulu. Kalau kita lihat perkembangan ilmu, nanti kan ada topiknya satu itu perkembangan ilmu. Yang Ibu sebutkan tadi di abad ke-19 itu hanya salah satu dari segmentasi perkembangan ilmu itu secara keseluruhan, ya. Itu terjadi di abad ke-19 dan itu pun terjadi di Eropa. Di belahan dunia lain, di Asia itu di negara-negara Islam malah kebalikan yang terjadi saat itu, di mana kalau di negara-negara Islam saat itu ilmu itu sangat berkembang pesat, ya, tidak ada dominansi kekuasaan terhadap perkembangan ilmu. Sebaliknya di Eropa waktu itu memang ilmu itu tidak boleh berkembang begitu saja, harus seizin gereja dulu. Kalau gereja menganggap ilmu itu benar, boleh dikembangkan, tapi kalau tidak benar, tidak boleh dikembangkan. Nah, nanti lanjutnya bisa dilihat di perkembangan ilmu di topik kita selanjutnya. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh para di yang terakhir ini tentang sekarang ini, kita lihat dulu, ya kan, kalau sekarang kan informasi itu sangat mudah kita dapat, ya, sangat mudah kita dapat. Apakah orang-orang yang meragukan mengenai isu-isu negatif mengenai vaksin, mengenai COVID itu sendiri, itu sudah dikatakan orangnya berfilsafat? Ya belum tentu, ya. Karena apa? Karena bisa saja orang yang meragukan itu sendiri juga karena ikut-ikutan saja, ya. Karena ikut-ikutan saja, dia dapat informasi A, dia dapat baca di WA, dia juga jadi meragukan, tidak mau divaksin atau tidak percaya dengan COVID dan segala macam, ya. Jadi tidak bisa kita langsung mengatakan orang ini sedang berfilsafat. Kita memang kalau untuk melihat, ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang berfilsafat itu adalah orang yang memang mencurahkan hidupnya untuk filsafat itu sendiri, untuk selalu berpikir kreatif, berpikir kritis itu tadi gitu. Tapi kalau hanya sesaat dan ikut-ikutan pula, nah itu tidak. Jadi banyak juga itu terjadi gitu, banyak juga sampai kemudian dia sendiri merasakan langsung, ya, mendapatkan bukti empiris langsung, ya. Jadi kan ada juga orang yang tidak percaya dengan COVID kan gitu, ya. Tapi kemudian tiba-tiba dia jadi percaya. Kenapa? Karena dia sendiri dapat COVID itu sendiri, baru dia percaya bahwa COVID itu memang ada gitu. Banyak juga orang yang tidak percaya dengan vaksin, nah, tapi dia tidak tahu bahwa vaksin itu ada level-levelnya, ada berbeda-beda kualitas vaksinnya, ya. Jadi sekarang kalau misalnya nih, kalau di Indonesia kita kan rame-rame dan dia orang banyak yang tidak tahu vaksin Sinovac ini di bahan bakunya apa. Nah, kemudian ada vaksin yang lain, ada Moderna misalnya, bahan bakunya apa. Nah, orang tidak mengkaji sampai ke sana. Jangankan mengkaji sampai ke sana, jangankan melihat dari berbagai aspek yang lain, mengkaji sampai ke sana pun masyarakat, terutama masyarakat awam itu tidak melakukannya gitu. Jadi ramai-ramai saja meragukan, ramai-ramai saja menolak, ramai-ramai saja seolah-olah kritis terhadap himbauan itu. Tapi sesungguhnya secara hakikat dia belum tahu mengenai hal yang dia tolak itu, mengenai hal yang dia kritisi itu, gitu. Ya, kita tidak menyalahkan itu juga karena ya masyarakat kita memang banyak gitu, dan yang banyak itu juga adalah yang tingkat pendidikannya juga tidak sama gitu. Jadi siapa sih sebetulnya orang yang sedang berfilsafat? Tentu adalah orang yang mengkaji itu secara menyeluruh itu tadi, mendasar itu tadi gitu. Jadi kalau mendasarnya apa contohnya? Ya dia carilah apa perbedaannya, dia carilah sampai mana tingkat keampuhannya dari setiap vaksin itu gitu. Ya mungkin juga kita sebagai orang Islam juga mencari ada enggak bahan-bahan
tidak halalnya yang dimasukkan sebagai campuran pada vaksin. Karena dari vaksin-vaksin yang berkembang sebelumnya, misalnya vaksin untuk haji itu, nah itu kan ada juga ketahuan bahwa ada bahan-bahan non halalnya di sana. Nah jadi dikaji itu semua, kemudian kaji juga kalau ini yang dimasukkan ke dalam tubuh nanti dampaknya seperti apa ke organ-organ tubuh. Ya. Nah jadi kemudian mungkin juga terjadi perubahan tingkah laku mungkin atau perubahan apa. Jadi intinya adalah yang berfilsafat itu adalah orang yang memang mengkaji dari aspek logika dan mengkaji juga dari kalau bisa dibuktikan secara empiris itu jauh lebih baik. Ya, itu Pak Raffi. Apakah menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih, Bu. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Baik. Oke, kita tutup ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penguatan materinya, Bu. Mungkin cukup sampai di sini diskusi kita pada hari ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.